Oke, jadi chapter kita ya, chapter 1 sebenarnya dari Heikin masih di bagian yang kedua, yang akhir. Kita tuh lihat bagian yang terpenting dari chapter ini adalah pembahasan mengenai berbagai properties dari sistem ya. Itu adalah subchapter 1.8 ya. Jadi kita akan coba lihat ya beberapa properties yang dibahas lebih detail di dalam diskusi tahun lalu. Saya lewatkan, Bapak-Bapak bisa lihat diskusi dari tahun lalu ya. Tapi beberapa bagian yang vital kita coba diskusikan di sini ya. Yang sangat penting misalnya ya untuk seluruh diskusi sinyal sistem selalu adalah stabilitas ya, karena kita pingin sistem kita tuh stabil ya. Ini Haikin tuh mengomentari ya dari sisi perspektif engineering, sistem itu kalau remain stable under all possible operating conditions itu sangat penting begitu ya, bahwa di dalam operasinya sistem itu tetap stabil begitu ya di dalam satu eh, kondisi yang normal untuk beroperasi ya. Nah, kalau dan itu artinya adalah bahwa sistem itu menghasilkan satu output yang bounded ya untuk input yang bounded begitu ya. Bounded itu artinya terbatas ya. Sehingga kriteria stabilitas ya, satu sistem itu dikatakan stabil ya di dalam terminologi sinyal dan sistem itu adalah yang disebut dengan BIBO stable ya, bounded input, bounded output. Jadi itu ditulis dalam notasi matematikanya di sini ya. Kalau inputnya terbatas ini XT, XT nilai absolut begitu ya, artinya eh, pada setiap waktu X nilai absolutnya itu lebih kecil dari nilai M X tertentu yang lebih kecil dari tak hingga, maka artinya sinyal input ini bounded ya, terbatas karena lebih kecil dari satu nilai yang lebih kecil dari tak hingga untuk semua T. Nah, kalau inputnya kelakuannya seperti ini, maka sistemnya BIBO stable, outputnya juga harus terbatas ya. Jadi ditulis output tuh Y ya, Y fungsi T, nilai absolutnya lebih kecil dari M nilai tertentu MY yang lebih kecil dari tak hingga untuk semua waktu T. Begitu ya. Kalau ini terpenuhi, maka berarti sistemnya stabil ya. Nah, sistem yang tidak stabil biasanya berusaha dihindari ya, unless some mechanism can be found to stabilize them ya. Kecuali kalau sistem itu bisa distabilkan begitu ya. Misalnya robot yang rodanya dua ya, itu secara apa? Secara default itu tidak stabil ya, karena kalau didiemin gitu aja terus ada dua roda ya jatuh gitu ya. Tapi kan kita banyak lihat juga ya, juga ada skripsi-skripsi dari teman-teman mahasiswa tahun-tahun sebelumnya yang bikin robot beroda dua terus bisa menstabilkan diri dengan teknik kontrol PID begitu ya. Jadi nggak apa-apa juga ada sistem yang tidak stabil asal ada cara mekanisme untuk menstabilkannya gitu ya. Nah, lalu aplikasinya apa ya, dan di dalam diskusi stabilitas ini Haikin melampirkan juga gambar ini ya, jembatan Tacoma. Jembatannya runtuh karena desainnya itu tidak stabil ya. Jadi jembatannya di dalam diskusi film tahun lalu ya ada filmnya yang diputar dan kita lihat, kalau Bapak mau lihat bisa lihat film diskusi yang tahun lalu itu ya. Pada intinya jembatan ini begitu didesain ya, lalu kena angin, maka karena sistemnya tidak stabil, goyangan itu terus-menerus saling menguatkan ya. Jadi goyang ke kanan, begitu balik ke kiri lagi goyangannya tambah besar, begitu balik ke kanan lagi tambah besar dan seterusnya ya, sehingga input yang kecil saja atau input yang terbatas ya, anginnya bukan angin topan ya atau angin badai begitu ya, tapi mengenai jembatan itu dengan goyangan kecil, tapi goyangan kecil itu tuh tidak stabil ya. Makin lama cenderung makin kuat begitu ya, sehingga setelah beberapa bulan jembatan ini tuh runtuh karena secara general strukturnya itu desainnya itu nggak stabil ya, nggak terbayangkan oleh desainernya, dipasang gitu aja, tahu-tahu kena angin ya, terus karena basically nggak stabil,
akhirnya runtuh ya November 1940. Ya, itu videonya ada, saya pasang di Learn juga, dan diskusinya ada di video tahun lalu gitu ya. Lalu ada juga sistem-sistem yang memang basically tidak stabil ya, dibahas juga di video tahun lalu ya. Misalnya adalah gitaris yang melakukan apa feedback dengan gitar listriknya, sehingga gitar listrik itu eh, mengeluarkan output suara yang overdrive gitu ya, yang gitu ya. Nah, itu kalau dikendalikan dengan baik ya, para rocker itu tahu ya caranya membuat suara tersebut yang indah ya. Itu ada contohnya juga, saya pasang juga di Learn video dari Joe Satriani ya, itu gitaris jagoan. Lalu juga ada video dia mengajarkan gimana caranya mendapatkan suara seperti itu ya. Dan ada diskusinya juga di video tahun lalu ya. Jadi tidak mesti semua sistem yang tidak stabil itu buruk. Ada juga ya sistem yang sengaja dibuat tidak stabil demi keindahan. Dan di dalam hal itu musisi apa rock and roll ya yang biasanya menggunakan gitar listrik membuat sistemnya itu jadi tidak stabil karena suara yang keluar dari speaker itu kembali di pick up oleh pick up gitar listriknya. Terus di dalam setiap loop itu makin lama makin kuat ya, sehingga basically suara gitarnya itu jadi apa nguing gitu ya, nging gitu ya. Nah tapi ngingnya itu biasanya oleh rocker itu dikendalikan sedemikian rupa sehingga nggak nyakitin telinga ya. Kalau yang kurang mahir ya jadi jelek ya, nggak menampilkan harmonis suaranya. Dan juga apa kalau terlalu besar ya memang nyakitin telinga ya, keluar dari speaker tapi nguing ya. Bapak-bapak mungkin juga pernah merasakan ya di satu ruangan yang ada sistem audio elektroniknya, terus mic-nya tahu-tahu nunjuk ke speaker, terus tiba-tiba wing gitu ya, dan semua orang tutup telinga gitu ya. Nah, rocker yang mahir itu tahu ya cara memanfaatkan hal yang semacam itu dengan gitar listrik, tapi membuatnya bisa indah gitu ya. Silakan disaksikan diskusinya dan film-filmnya di Learn ya. Nah, kita lanjut lagi ya dengan beberapa sifat yang lain yang dibahas di Haikin ya. Jadi properties lain ya yang dibahas adalah yang disebut dengan memori. Ya, jadi sistem itu dibedakan, ada sistem yang punya memori, ada sistem yang disebut memoryless ya. Ini ada definisinya ya. Kalau yang punya memori, maka output dari sinyal itu tergantung dari nilai input yang di masa lalu atau di masa depan. Ya, nah ini interesting ya, ada input di masa depan yang mempengaruhi output ya. Jadi seolah-olah bisa meramal ya. Tapi nanti kita lihat ya maksudnya apa begitu ya. Eh, di dalam hal ini yang dibahas adalah ada memori atau nggak ada memori ya. Sistem itu disebut memoryless kalau outputnya hanya bergantung kepada nilai yang sekarang. Jadi misalnya buat teman-teman yang ngerti rangkaian listrik, resistor itu memoryless ya, karena begitu dikasih tegangan ya arus yang muncul pada saat itu juga gitu ya. Tegangannya dicabut, arusnya hilang juga gitu misalnya ya. Tapi induktor ya L itu ya notasinya, itu tuh punya memori karena persamaan arus terhadap tegangannya adalah integral dari minus T hingga sampai T. Ya, jadi kalau kita mengamati arus pada saat T, sebenarnya harus menjumlahkan semua tegangan V tau D tau ini ya dari minus T hingga sampai waktu T gitu ya, dikali dengan seper induktansinya seper L gitu ya, sehingga bukan hanya apa input di waktu T saja yang berpengaruh terhadap output seperti pada resistor, melainkan input-input pada waktu yang sebelumnya ya, sehingga seolah-olah apa komponen elektronik itu tuh menyimpan ya efek dari input yang sebelumnya yang diolah sedemikian rupa ya, dalam hal ini integrasi ya secara matematik ya, untuk mengeluarkan output pada waktu ke T. Jadi itu ada memorinya gitu ya. Nah, lalu kalau kita melakukan perhitungan diskrit ya, misalnya formula ini ya, ini disebut dengan moving average system ya. Jadi merata-ratakan nilai. Nah, ini juga ada memori nih di sini ya, karena kalau kita lihat ya, output Y pada waktu ke N adalah sepertiga dari tiga nilai ya, dan tiga nilainya apa aja? Nilai pada saat ke N, XN ya, input pada saat ke N,
lalu input pada saat delay satu titik ya, xn-1, lalu input yang di masa lalu xn-2 ya, berbeda dua sampel begitu ya. Nah, sehingga output di waktu ke n ini itu tuh tergantung bukan hanya kepada xn tapi juga input x yang di waktu-waktu yang sebelumnya lagi ya, xn-1 dan xn-2. Ya, jadi sistem yang semacam ini tuh nunggu inputnya masuk sampai 3 hitungan, terus baru dia keluarin outputnya untuk waktu ke n. Ya, terus dia nyimpen berarti ya kalau y n-1 nanti tergantung pada x n y n+1 nanti xn-nya n+1 terus xn dan xn-1 gitu seterusnya ya kalau n-nya naik begitu ya. Jadi selalu tergantung kepada 3 nilai yang sekarang dan 2 yang sebelumnya gitu ya. Jadi ini ada memori. Nah, kalau sistem yang seperti ini misalnya yn walaupun di sini ada x kuadrat n gitu ya, tapi hanya bergantung pada nilai n saja, maka ini memoryless gitu ya. Nah, itu soal memori ya. Jadi kalau kita lihat ada satu sistem yang outputnya kok kayaknya nggak ini ya, nggak cuman bereaksi sama input pada waktu itu aja ya, berarti kita bisa mencurigai oh sistemnya ada memori begitu ya. Nanti kita lihat ya contoh soal yang dari Heikin, ada yang menunjukkan sinyal input dan output lalu membahas pertanyaan apakah sistemnya punya sifat-sifat memoryless, kausal, linear dan seterusnya ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, ini sifat ketiga yang penting juga ya, yang sering dibicarakan, itu adalah causality ya. Saya lihat video texting bapak-bapak yang masuk itu kadang masih menyebutnya dengan istilah casual gitu ya. Eh, Istilahnya sebenarnya adalah kausal ya. Kausal artinya sebenarnya secara harafiah itu disebabkan ya. Eh, jadi kalau sistem yang kausal ya itu istilah yang diambil ya untuk karakter sistem yang menunjukkan bahwa output sinyalnya hanya bergantung kepada nilai yang sekarang atau yang masa lalu. Jadi tidak bergantung kepada nilai input yang ada di masa depan. Ya, jadi kausal itu artinya dengan kata lain sistemnya nggak bisa meramal, gitu ya. Nah, misalnya sistem moving average ini ya, ini kausal ya karena bergantungnya pada xn, xn-1 dan xn-2. Ini nilai-nilai yang sekarang dan di masa lalu ya. Tapi kalau moving average-nya kita geser ya sistemnya ya, sehingga 3 nilai ini yang di averaging ini komposisinya adalah xn+1, xn dan xn-1 ya. Nah, xn+1 ini itu sebenarnya input di masa depan tuh. Karena waktunya kita kan outputnya waktu ke n, tapi n+1 ini berarti geser ke kiri ya, satu sampel gitu ya. Itu artinya geser ke masa depan. Kalau geser ke kanan, terdelay itu masa lalu berarti ya. Tapi ini berarti ada nilai input masa depan yang mempengaruhi nilai output saya yang sekarang ya. Sehingga sistem yang ini disebutnya non kausal. Ciri-cirinya apa? Karena ada input xn+1 yang mempengaruhi keluaran kita. Begitu ya. Nah, pada kenyataannya ya, apakah sistem yang non kausal itu yang bisa meramal itu bisa dibuat ya? Bisa ya. Karena ya ini ya Haykin itu menulis yang sistem yang kedua ini ya second moving average system ya harus menunggu supaya future sample itu ya xn+1 supaya nilai yang di masa depan itu datang dulu, masuk dulu inputnya ya, baru dia memproduksi output yang satu titik waktu yang di sebelumnya ya, sebenarnya begitu ya. Jadi dengan kata lain sistem yang kedua ini yang tidak kausal itu tidak dapat beroperasi real time ya. Real time itu artinya adalah seketika itu juga, kalau input masuk outputnya keluar juga, ini nggak bisa ya karena dia harus nungguin dulu output yang bakal masuk di masa depan. Begitu yang n+1 masuk dia baru ngeluarin yang ke n ya, jadi dia dia telat satu hitungan gitu ya. Tapi kalau boleh telat sistemnya, berarti boleh nggak real time, maka sistem semacam ini bisa ya dibuat terus dengan dilengkapi dengan memori tertentu untuk menyimpan nilai itu yang dibutuhkan untuk menghitung keluaran di titik n gitu ya. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan tentang sifat-sifat sistem? Kalau ada silakan.
Ada yang membingungkan atau nggak jelas? Rasanya masih jelas, Pak. Belum Masih ada oke. sih, Pak. Iya, iya, oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, sifat lain yang penting ya, dan ini mungkin kedua terpenting ya. Eh, jadi sifat yang vital banget ya yang ada di chapter 1 ini adalah itu tadi ya stability, eh, time invariance dan linearity ya. Biasanya linearity dan time invariance ini dibicarakan secara bersama-sama ya, sehingga sistem itu disebut linear time invariance ya, LTI system. Biasanya istilahnya seperti itu ya. Kita mungkin coba lihat dulu ya soal linearity ya. Karena mungkin linearity itu lebih impact-nya lebih besar ya. Nah, jadi satu sistem itu biasanya kita sebut linear ya. Kalau memenuhi dua sifat ini ya, yaitu superposisi dan homogeneity ya. Nah, biasanya sih kalau Bapak lihat kurva ya, kalau kurvanya garis lurus berarti itu sistemnya linear ya. Artinya kalau lihat kurvanya yang parabolik atau pangkat tiga atau apa, nah kita anggap itu non linear ya. Nah, tapi kalau sistem itu beroperasi yang disebut linear. Memang juga kalau kita lihat kurva karakteristik sistemnya, katakanlah Bapak kan belajar dasar elektronika ya. Bapak lihat kurva karakteristiknya transistor ya atau dioda itu kan kelihatan kurvanya itu nggak linear ya, kayak kurva IV-nya itu punya dengkul gitu, terus ada melewati satu tegangan tertentu atau arusnya naik begitu ya. Kurva IV-nya seperti itu ya. Atau kalau kurva IC VCE biasanya naik non linear terus kayak ada daerah saturasinya gitu ya. Jadi basically itu komponen-komponen non linear tuh. Ya, tapi ada daerah yang garis lurusnya. Nah, itu daerah yang bisa linear kalau kita batasi operating point kita ya, titik kerja kita di daerah-daerah itu kita bisa ya pakai persamaan-persamaan linear seolah-olah sistem kita itu linear. Nah, tapi linearitas itu secara matematika itu apa? Yang pertama superposisi ya. Nah, superposisi ini dijelaskannya di sini ya adalah kalau saya punya dua sistem ya, sistem satu dan sistem 2. Lalu sistem satu itu inputnya X1T dan outputnya Y1T. Sistem kedua inputnya X2T, outputnya Y2T ya. Nah, jika inputnya kita gabung ya, kedua input ini X1T dan X2T ya, dan kita bilang bahwa X1T tambah X2T itu XT, kalau YT dari sistem ketika dimasuki input gabungan ini menjadi Y1T tambah Y2T, maka prinsip superposisi ini berlaku. Ya, artinya dengan kata lain ya, sistem saya ya, mau saya hitung satu-satu inputnya ya, X1T masukin ke sistem dulu jadi Y1T, terus X2T masukin ke sistem jadi Y2T, terus saya jumlahin, atau saya jumlahin inputnya, saya masukin barengan ke sistem ya, outputnya tuh sama. Mau dihitung sendiri-sendiri atau mau dijumlahin. Ya, itu tuh prinsip superposisi itu. Ya, sehingga kalau superposisi berlaku ya, lalu saya punya sistem ya, maka saya bisa pecah ya sistem saya dan input outputnya relasinya ya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Lalu saya bisa yakin kalau komponen-komponen sistem saya yang lebih kecil itu saya hitung masing-masing, lalu saya jumlahin nanti terakhirnya, itu hasilnya sama dengan kalau saya hitung sabrak-abrik sekalian begitu ya. Nah, itu sangat menguntungkan karena kalau sistem itu saya bisa analisis jadi komponen-komponen yang lebih kecil, terus saya yakin ini semua linear. Saya juga yakin nanti sistem yang total keseluruhannya yang merupakan penjumlahan dari sistem komponen-komponen itu nanti perilakunya juga seperti kalau komponen itu dianalisis terpisah gitu. Ya, ini sangat berguna karena kalau kita punya sistem ya, ya katakanlah mobil atau ini ya motor gitu ya. Terus saya ada bagian mesinnya, ada bagian businya, ada bagian lampunya. Terus saya pretelin masing-masing. Terus kalau saya pasang lagi, tahu-tahu kelakuannya beda ya. Sama kalau sistemnya saya pretelin gitu ya. Jadi kayak binatang aneh yang kita nggak bisa prediksi kalau kita gabung kok kelakuannya jadi totally different gitu ya. Maka kita jadi akan kesulitan ya menganalisis total sistem gitu ya karena prinsip itu nggak berlaku begitu ya. Nah, jadi semua sistem yang non linear, superposisi itu nggak berlaku tuh. Makanya kalau bapak-bapak berurusan dengan
sistem-sistem yang non-linear, biasanya engineer itu melakukan linearisasi, ya membatasi misalnya titik kerjanya di daerah yang linear saja, supaya kalau prinsip superposisi itu berlaku, hidup kita jadi lebih enak gitu. Ya. Nah ini kita lanjut lagi ya. Tadi kriteria pertama supaya linear itu superposisi berlaku. Lalu yang kedua prinsipnya adalah homogenitas. Ya, homogeneity ini artinya kalau inputnya kita kalikan dengan faktor pengali A tertentu ya, konstanta tertentu, maka kita selalu mendapatkan YT outputnya itu dikalikan juga dengan konstanta A tertentu ya. Ini supaya ini juga menunjukkan bahwa sistemnya itu jinak ya. Artinya kalau inputnya saya besarkan 5 kali lipat, outputnya jangan jadi 100 kali lipat gitu ya. Pasti itu non linear ya. Outputnya jadi sebesar 5 kali lipat juga. Nah kalau itu homogenitasnya berlaku ya, maka sistemnya itu jinak ya. Eh, Nah sehingga kalau superposisi dan homogenitas ini berlaku dan sistem itu linear ya, kita punya gambaran seperti ini ya, bahwa sebentar ini ada mungkin gambar yang di slide lebih enak ya untuk dilihat. Ini saya screen share lagi. Nah ini ya. Jadi kalau saya punya sistem ya, sistemnya H begitu ya. Ini kan notasinya impulse response dari sistem, notasinya H, H besar di sini. Nah, lalu saya bisa punya banyak input ya, X1T, X2T sampai Xn ke T begitu ya. Lalu input-input ini punya faktor pengalih masing-masing ya. Ada A1, A2, An. Lalu bisa kita jumlahkan seluruh inputnya ya. Ini harusnya tanda sigma gitu ya. A I, X, I, T ya, dan I-nya bergerak dari 1 sampai N. Sehingga itu melambangkan keseluruhan input ini. Kalau saya jumlahin keseluruhan input ini, saya sigma gitu ya, terus dimasukin ke sistemnya, terus mengeluarkan output Y, kalau sistem itu linear, maka saya bisa yakin bahwa kalau inputnya ini saya proses satu-satu ke sistemnya H, lalu menghasilkan output satu-satu ya, Y1T, Y2T, YNT. Lalu baru outputnya ini saya kalikan faktor pengalinya A1, A2 sampai AN, terus baru saya jumlahin, maka YT yang muncul di belakang ini sama dengan YT yang di sebelah kiri ini. Kalau sistem itu linear. Begitu ya, sehingga sistemnya kalau saya pretelin jadi komponen-komponen yang lebih kecil, saya proses masing-masing ya, itu tuh terjamin bahwa nanti kalau saya gabungin lagi kelakuannya tetap sama ya. Linearitas itu menjamin itu ya, sehingga memang kalau kita mau kerja dengan sinyal dan sistem, kalau kita pastikan ya sinyal dan sistem kita itu linear dari awal ya, kita bisa memprediksi bahwa karakter sistem itu kelakuannya agak jinak gitu ya. Nah, jadi kalau kita dari awal tahu ya sistem ini non linear gitu ya, jangan kaget ya kalau kita apa pretelin sistemnya jadi komponen-komponen, terus kalau kita pasang lagi tahu-tahu kelakuannya lain ya, padahal setiap komponen sistemnya kita hitung baik-baik begitu ya udah, tapi pas digabung tahu-tahu kelakuannya lain karena simply sistemnya non linear. Kalau kalau sistemnya non linear kita memang harus expect bahwa kelakuannya akan aneh seperti itu. Kalau kita bisa pastikan itu linear, maka baru kita tahu bahwa matematika kita rada jalan dengan jinak ya. Nah, tentu ada ya teknik-teknik matematika non-linear yang bisa dipakai ya, tapi itu di luar skopnya kuliah kita nih. Ya, kuliah kita spesial membahas sistem-sistem yang linear saja begitu ya. Nah, terus kita tadi melewatkan ini ya, persoalan time invariance itu ya. Itu juga satu sifat yang penting ya, time invariance. Coba kita lihat lagi ya buku Haikin-nya kita ya. Nah, time invariance itu sebenarnya juga menjaga supaya sistem itu kelakuannya terprediksi dan jinak ya. Jadi time invariant eh, definisinya adalah kalau input sinyal ke suatu sistem itu di time shift ya, digeser, maka outputnya ya akan keluar dengan delay time shift yang sama, begitu ya. Jadi secara sistem digambarkannya seperti ini ya. Jadi kalau ada ini kotak S dengan apa
superscript T0 ini ya, ini adalah kotak yang melakukan shifting. Gitu ya. Jadi kalau X1-nya masuk, X2T-nya hasil dari kotak ini adalah X1T minus T0 ya. Di shift sejauh T0 begitu ya, akibat dari kotak yang ini. Ya lalu kalau ini masuk ke sistem H, maka keluar outputnya Y2T ya. Jadi ini kalau di sebelah kiri inputnya kita geser sebesar T0, lalu outputnya itu ternyata tergeser juga sebesar T0 ya, sehingga Y1 ini outputnya keluar dengan pergeseran T minus T0 juga, maka sistem ini dikatakan sebagai time invariant gitu ya. Ini juga sesuatu yang masuk akal ya untuk diasumsikan, karena artinya kita itu jadi bisa yakin kalau sistem ini dikenai input tertentu sekarang ya, sama 5 menit kemudian, dia kelakuannya nanti outputnya sama, hanya tergeser 5 menit juga begitu ya. Jadi kalau sistem itu linear time invariant, maka kita bisa yakin sistemnya bisa dipecah ke komponen-komponen yang lebih kecil. Lalu kalau inputnya saya geser-geser waktunya, percobaannya pagi atau siang atau malam, outputnya tuh akan sama ya, hanya tergeser waktunya juga sebesar delay yang sama itu ya. Sehingga bisa dipastikan sistem saya itu kalau linear time invariant itu benar-benar jinak ya. Nah, contoh yang tipikal ya sistem yang tidak time invariant adalah kemacetan di Jakarta ya misalnya ya. Ini udah sangat lama kita nggak alami karena pandemi dan WFH dan lockdown begitu ya. Tapi kalau Jakarta di dalam kondisi normal itu, kalau kita katakanlah input itu adalah waktu kita berangkat ke kampus gitu ya. Lalu waktu outputnya adalah waktu sampainya ke kampus ya. Kalau kita telat 5 menit berangkatnya ya, nanti nyampainya bukan telat 5 menit ya, nyampainya nanti telat setengah jam gitu misalnya. Nah itu sistemnya itu time variant tuh, tidak time invariant ya, karena outputnya itu rupanya bergeser tidak sama ya dengan pergeseran waktu inputnya gitu ya. Nah itu sistem-sistem penting ya yang kita bahas. Ya saya rasa udah semua ya, karena ada persoalan memori atau memoryless, kausalitas ya, bergantung kepada input di masa depan atau tidak ya. Kalau tidak bergantung kepada input di masa depan berarti dia kausal. Lalu juga ada time invariance itu ya, apakah kalau di delay inputnya outputnya terdelay dengan waktu yang sama. Lalu linearitas, apakah berlaku prinsip superposisi dan homogenitas ya. Nah sekarang coba kita lihat ya contoh soal ya yang ada ya, yang diberikan beberapa ya. Misalnya ini soal time invariance ya. Ini ada contoh soalnya di Haikin ya. Coba saya share screen lagi. Nah ini ya tentang induktor ya. Jadi kalau ada induktor persamaannya ini ya YT seper L integral X1 tau D tau begitu ya. Ini apakah sistem ini time invariant atau tidak ya. Jadi kalau ngeceknya maka inputnya diberikan delay ya sebesar T0 ya. Lalu kita lihat ya bahwa notasinya, jadi Y-nya bisa kita rubah ya, T itu menjadi T minus T0, sehingga T yang di dalam integral ini berubah juga T minus T0 ya. Lalu kita tiba-tiba dapat bentuk persamaan yang seperti ini dengan output yang tergeser juga sebesar T0 gitu ya. Jadi dengan demikian maka kelihatan bahwa outputnya itu tergeser sebesar pergeseran waktu inputnya, dan persamaan ini itu time invariant gitu ya. Nah, ada lagi contoh yang lain ya, ini contoh yang sederhana juga. Misalnya ini ya, termistor. Nah, termistor ini nilai resistansinya R ini tergantung kepada T. Ya, nah masalahnya kalau inputnya yaitu X1T ini kita geser sebesar T0 ya, lalu inputnya menjadi X1 T minus T0, tapi kan outputnya tidak tergeser sebesar T0 juga, karena output yang tergeser sebesar T0 ya, Y1 T minus T0, ini ada komponen R di bawah ini harus tergeser sebesar T minus T0 juga nih. Padahal ini enggak.
begitu ya, karena inputnya, kalau yang inputnya kita geser tidak mempengaruhi ya nilai R ini yang ternyata bergantung juga terhadap waktu begitu. Sehingga kalau mau time invariant eh, atau kalau mau outputnya tergeser sebesar T0 juga persamaannya harusnya ini, tapi persamaan yang kita dapatkan ini ya, sehingga apa sistem termistor ini time variant ya atau tidak time invariant gitu ya. Dengan ngulik-ngulik persamaannya kita bisa membuktikan ya apa sistem itu time invariant atau tidak begitu ya. Nah, saya ingin tunjukkan contoh yang di belakang ya. Sebentar, coba saya searching dulu. Jadi ada bagian problem ya, problem yang di belakang yang nggak dikasih jawabannya ya, problem 1.75 kita coba bahas ya. Nah, ini dia ya. Ini saya share screen. Nah, ini di halaman 92 ya, buku Heikin. Ada problem 1.75 ya. Satu sistem punya sistem H ya. Ada pasangan input output seperti pada gambar ya. Lalu pertanyaannya adalah tentukan apakah sistem itu memoryless, kausal, linear, atau time invariant ya untuk sinyal yang pada nomor A dan B ya, dan berikan alasannya ya. Jadi ini ada soal nomor A ini ya. Ini sistemnya H, kalau dimasukin input X1T, ya 1T-nya keluarnya kayak gini. Kalau X2T, ya 2T-nya kayak gini dan seterusnya ya. Terus ada contoh-contoh soal yang B nih ya. Ini sistem yang lain nih ya. Nah, sebentar ya, coba saya lihat di slide-nya. Juga ada gambar itu ya, sehingga lebih lebih enak kelihatan karena lebih jelas dan lebih besar. Sebentar saya cari dulu. Nah, ini ya. Saya share lagi. Nah, ini gambarnya ya. Saya zoom in ya buat lihat yang nomor A ya. Terus Bapak-bapak boleh coba nebak apakah sistemnya misalnya linear, eh, time invariant, memoryless, atau apa kausal gitu. Silakan coba yang nomor A. Gimana pendapat Bapak-bapak? Ada pendapat? Jadi ya, kalau kita lihat ya, inputnya sinyal kotak ini, outputnya sinyal segitiga. Ya, sinyal segitiga, lalu segitiganya puncaknya di satu ya, lebarnya dua nih. Ya. Kira-kira sistemnya punya memori nggak ya kalau kayak gitu? Inputnya cuman antara 0 sampai 1, outputnya sampai 2. Rasanya tidak ada memori, Pak. Kenapa Pak nggak ada memori? Kan ini soalnya minta alasan ya. Oh, Ya, jadi sistem yang nggak ada memori ya, itu kalau inputnya masuk, outputnya itu hanya tergantung pada input pada waktu itu saja. Ya, jadi biasanya sistemnya inputnya masuk, outputnya keluar juga seketika, inputnya di stop, outputnya habis juga. Gitu ya. Kalau nggak ada memori sama sekali, artinya sistemnya itu benar-benar real time. Outputnya cuma bereaksi pada input pada saat itu aja gitu. Jadi tidak tergantung pada input yang sebelumnya dan seterusnya ya. Ini kalau dia di atas nilai satu ini ya, dia outputnya udah inputnya udah mati, terus dia outputnya masih ada nilai ya. Ini indikasi bahwa sistemnya ada memori sebenarnya. Karena kok bisa ya inputnya udah mati tapi outputnya masih keluar. Berarti ini sisa nih dari yang sebelumnya nih begitu. Ya, kalau sistemnya nggak punya memori ya, memoryless, dia dia nggak bisa mengeluarkan kelakuan semacam ini. Kalau input habis ya outputnya habis juga gitu. Ya. Nah kalau yang kedua ini ya,
Ini kan kira-kira dari sisi memori masih tetap sama ya, inputnya cuma terdefinisi dari 2 dan 3, outputnya keluar melebar sampai 4 ya. Tapi kalau kita lihat dua sinyal ini kira-kira ini time invariant nggak ya? Kalau kalau seandainya sistemnya sama ya, H yang ini dan H yang ini. Ini time invariant nggak ya? Linear nggak? Pak Vincent geleng-geleng. Kenapa? Karena karena input waktunya itu kayak di input awalnya satu, di outputnya juga tetap satu, Pak. Sama yang di bawahnya itu input awalnya minus satu, outputnya tetap di minus satu juga, Pak. Beda sama yang di yang ketiga, dia inputnya dua-duanya gelombangnya sama-sama satu, tapi outputnya itu ada yang satu, ada yang minus satu. Berarti dia apa Pak sifatnya maksudnya? Uh, yang dua di atas time invariant. Oh, time invariant karena apa? Kalau tadi inputnya ada plus sama minus, itu kan bukan time invariance itu yang diincer dijelaskan ya. Jadi tadi Pak Vincent bilang ini apa inputnya berubah, tandanya jadi minus, terus segitiganya jadi minus. Tapi di yang paling bawah eh, inputnya positif, tapi ini segitiga yang satu ini yang akibat dari input yang kedua ini kok jadi negatif ya, padahal inputnya positif gitu ya. Artinya dikali faktor satu, kok ini jadi min satu ya. Nah itu sebenarnya dilanggar apa sifat apanya Pak? Yang apa homogenitas kalau dikali dengan faktor tertentu, outputnya terkali juga dengan faktor tertentu juga, itu sifat apa Pak? Itu linearity ya, karena linearity itu terdiri dari superposisi dan homogeneity. Ya, jadi sistemnya ini kalau H ini semua sistem yang sama ya, tampaknya tuh dia nggak linear ya karena itu tadi ya. Ini kalau input yang ini menghasilkan ini, lalu input yang X2 menghasilkan Y2T, lalu kalau yang X2T-nya ini saya rubah faktornya bukan min satu ya, melainkan plus satu jadi positif seperti ini. Harusnya kita expect kalau sistemnya linear, homogenitas ini segitiganya ke atas juga nih. Ya karena ini dikalikan positif ya, eh, plus satu gitu ya. Tapi sistemnya time invariance tampaknya karena kalau saya geser kotak yang ini ke mulainya di titik 2, segitiga ini geser juga mulainya 2 titik lebih telat gitu ya. Jadi kalau input saya geser dengan delay tertentu, outputnya tampaknya tergeser juga dengan nilai tertentu. Cuman pengalian dengan faktor ini kalau dikali min satu, oh kok dia kayaknya outputnya min satu. Kalau yang bawah kok enggak gitu ya. Eh, jadi tampaknya enggak linear gitu. Tapi tampaknya time invariant. Karena kalau digeser outputnya tergeser juga sesuai delay yang sama gitu ya. Nah ini contoh yang cukup sederhana ya. Lalu di internet juga bertebaran ya solution manual untuk soal itu ya. Ini coba saya tunjukkan ya. Maaf Pak, Iya, iya. Ada pertanyaan? saya cuma mau nanya Pak. Saya masih agak bingung ya Pak sama itunya grafiknya tadi ya. Iya. Kayak, yang perbedaan time invariant sama linear masih agak kurang ngerti saya Pak. Iya, Karena gimana kan, Pak? Coba ditanyakan Pak. ya Ngerti? jadi kan tadi jadi eh, time invariant kan yang sebelum H dan setelah H kan mereka ngikutin nilainya T kan Pak. Nah, terus adanya misalnya kayak delay itu kan misalnya yang paling atas kiri kan 0, 1, yang kanan 0 sampai 2. Itu gara-gara time invariant atau bagaimana? Oh, enggak. Kalau time invariant atau tidak time invariant ya, kita harus lihat sinyal itu terdelay ya. Lalu kita lihat kalau inputnya bergeser ya, misalnya input yang X1T dibanding input yang X2T ini ya, kan dia tergeser ya, dua kotak ya. Sinyalnya masih sama-sama sinyal kotak, cuman tandanya terbalik ya, terus tergeser dua kotak. Terus kita lihat outputnya itu eh, geser juga, dua kotak juga ya, dua nilai juga ke sebelah kanan. Sehingga pergeseran output ini sama dengan pergeseran inputnya gitu ya. Nah kalau sama berarti dia time invariant. Artinya
sistem itu outputnya tuh tetap sesuai dengan inputnya, hanya tergeser waktunya dengan delay yang sama. Gitu. Kalau bahwa outputnya ini melebar lebih dari inputnya ya, inputnya cuma sampai 1 aja, tapi outputnya sampai 2 ya, itu tuh menunjukkan kemungkinan sistemnya ada memori ya, karena inputnya udah mati, outputnya masih ada terus nih. Berarti kan dia memproses sesuatu output yang berasal dari input-input yang sebelumnya begitu ya. Nah, jadi ini tuh sistemnya nggak memoryless gitu. Oke. Terus yang paling bawah Pak, yang bisa perubahan arah itu Ya, disebabkan oleh ini kita expect ya kalau sistemnya sama ya. Lalu ini kan kalau kita lihat sistem apa inputnya, kalau kita kasih minus ya, berbalik arah di X2T, Y2T-nya segitiga berbalik arah juga ya. Artinya dikali faktor -1, outputnya juga dikalikan faktor -1. Nah ini terus dijumlahin ya. Kalau kita lihat X1T tambah atau X1T minus X2T ya, supaya minusnya ini naik ke atas ya, jadi positif. Berarti kan harusnya outputnya juga Y1T minus Y2T ya, kalau sistemnya linear. Ya, sehingga Y3T ini harusnya adalah Y1T kalau minus Y2T berarti gunungnya ke atas gitu ya. Jadi kita expect kalau sistemnya linear, maka ada 2 gunungan segitiga ini yang ke atas nih akibat input yang seperti ini. Tapi pada kenyataannya ini kebalik arah ya, ke bawah ya. Jadi ini sistemnya nggak linear gitu. Karena prinsip superposisinya itu dan homogenitas nggak berlaku. Superposisinya tampaknya berlaku ya. Ini dikurangin ini, kira-kira ini kurang ini juga nih. Tapi tandanya kok nggak cocok begitu ya, karena yang di sebelah sini kotaknya yang sebelah kiri positif, sebelah sini segitiganya negatif gitu. Jadi homogenitasnya itu nggak berlaku. Lebih jelas nggak Pak Kevin? ya lebih jelas sekarang Pak. Terima kasih Pak. Iya. Nah, tapi saya mau tunjukin solution manual ya yang beredar di internet terhadap problem itu ya. Ini ya. Kita coba lihat jawabannya ya. Nah, ini ya. Ini yang A ya, 175 yang A ya. Jadi dia menganggap ya soal itu ya adalah sistemnya itu ada 3 sistem ya, dengan X1, X2, X3 sebagai inputnya dan Y1, Y2, Y3 sebagai outputnya gitu. Jadi 3 sistem yang berbeda ya. Sehingga jawabannya all three systems ya. Nah, tapi kan padahal notasi sistemnya itu sistemnya sama-sama diberi notasi H ya. Jadi bukan H1, H2, H3 ya. Kalau kita lihat gambarnya ya tadi ini ya, sistemnya ini semua H nih. Kalau dia mau bedain sistemnya ada 3, H1, H2, H3 gitu ya. Jadi bisa ini soalnya agak ambigu ya, apakah ketiga sistem ini sama hanya diberikan input dan output yang berbeda, atau ini 3 sistem yang berbeda ya. Solution manualnya tampaknya menganggap itu 3 sistem yang berbeda ya. Tapi kita lihat juga analisisnya ya, apa yang dia bilang ya. Yang pertama ya, sistemnya itu punya memori karena tampaknya ada integrating action perform on the input ya. Ini maksudnya adalah outputnya itu tampaknya ada semacam operasi integrasi dari inputnya ya. Maksudnya begitu inputnya mati, outputnya masih ada tuh yang keluar itu ya, yang segitiga itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, sinyal kotak kalau kita integrasi ya, kita jumlahkan pelan-pelan ya, integrasi itu kan luas area di bawah kotak ini ya. Terus kita geser luas area dari kecil sampai gede, maka pada titik 1 ini luas areanya itu 1 tuh. Tapi pada titik 0 luas areanya masih 0 ya, sehingga bentuk kurvanya tuh jadi segitiga sebenarnya kalau kita integrasi kotak ini ya. Nah, tapi begitu kita integrasi ya, lalu kotak integrasinya itu batasnya keluar dari sinyal input yang ada, dia juga turunnya pelan-pelan ya, bentuknya makanya jadi segitiga ya. Sehingga
solution manualnya itu bilang tampaknya ada operasi integrasi di situ ya, karena sinyal kotak tuh kalau diintegrasi itu jadi sinyal rem itu ya yang membentuk segitiga. Jadi tuh dia ada memori ya, karena operasi integrasi itu sendiri kan mengisyaratkan ada penjumlahan dari nilai-nilai yang sebelumnya begitu ya. Makanya jawabannya ada memori itu ya. Tapi ada memori itu dengan mudah bisa kita rasakan kalau inputnya udah berhenti tapi outputnya masih eh, menunjukkan sistemnya itu masih bekerja ya, berarti memang sistemnya itu ada memori ya. Karena kalau memoryless, inputnya mati, outputnya mati juga gitu ya, karena cuma bergantung kepada input pada waktu itu saja kalau yang memoryless ya. Nah terus yang kedua, dia memberikan komentar soal kausalitas nih ya. Sistemnya katanya ketiganya kausal karena di setiap kasus outputnya itu tidak muncul sebelum inputnya. Ya, jadi kita ingat sistem yang non kausal ya, itu artinya sistemnya itu tergantung kepada input yang di masa depan. Ya. Dan kita lihatnya gimana ya di gambarnya itu tadi ya. Kalau kita lihat input itu mulainya 0 ya, outputnya mulainya tidak lebih dulu dari inputnya ya. Outputnya 0 juga gitu ya. Kalau dia non kausal ya, inputnya belum masuk ya, outputnya bisa udah keluar duluan. Nah itu non kausal tuh. Kalau kalau kelakuannya sampai seperti itu ya. Kalau outputnya itu tampaknya selalu bergantung kepada yang sekarang atau yang udah delay, udah telat gitu inputnya, maka sistemnya kausal ya. Dan yang ini tampaknya kausal semua ya, karena kalau inputnya belum masuk, outputnya belum ada. Begitu input masuk baru outputnya ada. Ya. Lalu komentar ketiga yang muncul di solution manual adalah semuanya sistemnya time invariant. Ya, itu tadi yang kita bicarakan, karena kalau inputnya tergeser dengan waktu tertentu, outputnya tampaknya tergeser dengan waktu yang sama. Ya. Dan itu tuh baru bisa kita perhatikan kalau kita melihat ketiga gambarnya ya. Kalau time invariant itu kan idenya adalah saya harus melihat pergeseran waktu ya di input itu tercermin juga dengan pergeseran waktu yang sama di output ya. Jadi kalau saya cuma lihat satu gambar doang, saya cenderung nggak bisa tahu itu sebenarnya sistemnya time invariant atau enggak. Tapi saya harus lihat, oh kalau ternyata bergeser inputnya, outputnya tergeser juga dengan waktu yang sama gitu ya, dan tetap ya nggak berubah, oh berarti itu time invariant gitu ya. Kalau digeser inputnya atau outputnya bentuknya berubah ya, dari segitiga jadi kotak, nah itu juga tidak time invariant tuh, karena ada efek-efek non-linearitas yang lain atau apa yang muncul ya di sistemnya begitu ya. Jadi dicurigai tidak time invariant ya. Kalau outputnya tepat sama, bedanya cuma tergeser dengan delay yang sama, nah itu time invariant ya. Nah mudah-mudahan contoh itu ya yang masih cukup sederhana memberikan gambaran ya sifat-sifat yang dibicarakan oleh Haykin itu sebenarnya seperti apa ya. Ada pertanyaan atau komentar? Ada yang masih belum jelas? Belum ada sih, Pak. Masih oke ya. Nah di buku Haykin ya itu juga ada pembahasan tentang noise ya di chapter yang terakhir. Saya lihat kelompok yang lulusan COVID ini memberikan pembahasan tentang noise justru ya. Nah saya tuh pasang dua video noise ya. Yang satu white noise, yang satu pink noise di Learn ya. Jadi Bapak bisa coba dengarkan ya. Ini coba kita dengarkan sedikit suaranya ya, supaya Bapak-bapak berkenalan dengan konsep noise itu ya. Ini videonya ada di YouTube ya. Ada yang white noise, ada yang pink noise ya. Coba yang white noise saya jalanin ya. Kedengeran ya suaranya ya. Saya nyalain yang pink noise ya. Nah, bedanya apa? Yang white noise sama yang pink noise. Yang pink suaranya pitch-nya lebih tinggi, Pak. Pitch-nya lebih tinggi. Iya, lebih mana ya? Yang white noise kayak lebih kayak hujan. Pink noise Ya, kayak lebih televisi. iya, Pak. Yang satu Yang hujan, yang white noise satu lebih berat televisi. gitu, Pak.
Iya, iya, menjelaskannya ini ya. Coba saya putar sekali lagi ya. White noise terus pink noise ya. Ini white noise ya. Ini pink noise. Nah, kalau saya tanya pakai terminologi sinyal ya, kira-kira ya power noise sinyal yang frekuensinya lebih tinggi yang mana? Atau karakteristik frekuensi dari noise-nya seperti apa ya? Bisa kebayang nggak? Ini sebenarnya ada kemiripan bahwa dia frekuensinya itu banyak ya. Jadi dia tuh bisa eh, bentuknya noisy gitu, zzz, gitu ya. Itu berarti dia tuh nggak cuma satu frekuensi gitu ya. Nah tapi frekuensi karakteristiknya ini antara white noise sama pink noise ini ada perbedaan ya. Walaupun secara teknis white noise itu mencakupnya dari frekuensi sampai tak hingga ya, pink noise juga, tapi itu ada perbedaan tuh karena kalau kita dengar kan memang beda ya. Kalau saya tanya ya, yang lebih halus suaranya yang mana? Ini white noise nih. Katanya kayak hujan. Ini pink noise. Iya benar Pak, kayak hujan Pak, ya benar. Yang lebih halus yang mana? White Yang noise white halus. noise. Nah, white noise lebih halus ya. Jadi kayaknya tampaknya kalau kita tanyanya halus sama kasar itu kita lebih gampang setuju ya. Nah, kenapa seperti itu ya? White noise itu adalah noise ya yang komponen frekuensinya itu sama ya untuk semua frekuensi sampai tak hingga. Ya artinya semua frekuensi tertentu itu ada powernya dan powernya sama, flat begitu ya. Itu white noise. Ya artinya kita tuh nggak mendengarkan seperti butiran-butiran yang kasar gitu ya. Nah kalau pink noise itu untuk frekuensi-frekuensi yang lebih rendah ya itu suaranya powernya lebih keras dibanding frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi. Ya jadi bentuk frekuensinya itu seperti apa fungsi logaritmis yang turun gitu ya. Makin tinggi frekuensinya, power noise-nya itu makin rendah. Ya artinya kalau saya punya bayangan ya ada suara-suara yang lebih ngebas sama suara-suara yang lebih treble lebih tinggi ya. Suara pink noise itu bagian treble-nya itu direndahkan. Bagian yang lebih ngebasnya itu dikencengin gitu ya sehingga makanya kita waktu denger pink noise itu suaranya kayak lebih kasar ya karena dia mengandung lebih banyak frekuensi rendah dibandingkan frekuensi yang tinggi. Nah, cahaya merah itu frekuensinya lebih rendah daripada cahaya biru ya. Jadi infrared itu rendah banget nggak kelihatan mata, ultraviolet yang nggak kelihatan mata juga tapi yang tinggi begitu ya. Sehingga makanya noise itu namanya pink noise karena di frekuensi yang lebih rendah yang lebih kemerah-merahan dia itu power noise-nya lebih tinggi. Lalu yang white noise namanya white noise karena semua frekuensi itu nyampurnya rata. Sehingga kalau semua warna itu nyampurnya rata dia jadi putih ya karena campuran dari cahaya yang mengandung semua cahaya yang lain itu cahaya putih begitu ya. Makanya istilahnya white noise ya. Sehingga makanya fenomena yang kita lihat adalah white noise itu karena rata campuran semuanya ya. Kayak adonan yang mengandung semua frekuensi sama rata, dia suaranya lebih halus ya. Lalu kalau pink noise karena frekuensi rendahnya lebih kencang, dia lebih kasar. Ya. Jadi kalau pink noise itu kayak hujan deras, kalau white noise itu kayak hujan rintik-rintik yang butirannya lebih halus semua gitu ya. Yang mana yang bisa lebih membuat gampang tidur ya dicobain aja ntar malam ya. Lalu di YouTube juga banyak noise-noise yang lain ya, ada yang taruh brown noise begitu ya. Jadi warna-warna itu mendeskripsikan noise itu artinya saya punya frekuensi tertentu yang lebih vokal itu ya dan berkorespondensi dengan warna tertentu begitu ya menunjukkan dia frekuensinya lebih tinggi atau lebih rendah. Ya istilah noise yang diberikan warna itu seperti itu ya. Dan kalau orang ada yang bilang wah ini white noise nih, ya ini artinya kamu mau filter yang mana aja ya nanti kena juga karena di semua frekuensi ada noise-nya. Ya, tapi kalau misalnya noise-nya itu lebih ke arah pink noise ya, maka kita harus hati-hati sama frekuensi yang lebih rendah ya karena di situ power noise-nya itu lebih tinggi gitu misalnya. Karena noise-nya ini lebih kemerah-merahan gitu, frekuensi rendah yang lebih vokal. Ya.
Mungkin itu sedikit ya introduction soal noise. Nanti jadi kalau baca buku Heikin lagi jadi mungkin lebih lebih paham ya apa yang dibicarakan. Ada pertanyaan sebelum kita pisah? Komentar? Kalau nggak ada kita cukup untuk hari ini ya. Silakan Bapak-bapak ngomentarin apa tech tips video dari kelompok yang lain ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, siapa tahu kelompok yang lain itu jawab ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi kalau sinkron, sisanya kita ketemu di Moodle ya.